Baik, terima kasih tanggapannya Mas Mulyadi ini karena beliau ini seniman, jadi tanggapannya sangat menukik dan mendalam. Sementara saya ini rasa seni saya ini kan tidak sehalus beliau, saya ini kasar sekali. Saya nyanyi aja teman-teman pada ketawa ya. Yang pertama soal risalah. Apakah ada risalah musyawarah besar itu? Itu belum saya temukan. Saya hanya menemukan hasilnya saja. Padahal di situ ada puluhan, ada bukan puluhan, belasan ulama dan cendekiawan muslim serta seniman saat itu yang mempresentasikan makalah-makalahnya. Sayangnya itu tidak ditemukan. Saya hanya menemukan hasilnya, yang itu pun ditulis sebagai reportase di, kalau nggak salah, di Gema Islam kalau nggak salah ya, yang nulis Amura. Amura itu mungkin nama samaran kayaknya ya. Tapi Amura itu banyak sekali menulis tentang Hamka terkait dengan kesenian. Itu. Yang kedua, soal apakah Hamka itu terpengaruh oleh filsafatnya Plato tentang dunia ide, tentang ide dan realitas itu. Kalau dari sekilas seperti mirip, tapi sesungguhnya beda juga. Konsep idenya Plato itu menyatakan bahwa kehidupan dunia itu bayangan, tidak real. Yang real itu dunia ide. Dunia ide mempengaruhi dunia bayangan. Sementara dalam konsep Hamka, yang real itu justru kehidupan ini yang diciptakan oleh Tuhan, kehidupan ini, alam kita. Sementara yang bayangan adalah hasil karya kita. Nah, jadi ada perbedaan di situ. Di situ kalau dunia idenya Plato itu kan abstrak. Sementara yang realnya Hamka, keindahan yang real, the real beauty-nya Hamka itu sesuatu yang nyata, yang bisa ditangkap oleh indera. Itu bedanya. Kemudian yang ketiga soal apakah Hamka itu berdakwah di sastranya? Iya. Dan itu diakui oleh Rosihan Anwar, oleh Iwan Simatupang, itu mengakui. Kalau nggak salah Rosihan Anwar itu nulis bahkan di seni pun Hamka berdakwah itu. Cuma cara berdakwahnya tidak letterlek ayatisasi sastra. Beliau menerjemahkan ayat-ayat menjadi nilai-nilai yang itu diungkapkan dengan bahasa sastra, bukan berupa ayatisasi seperti yang biasa dilakukan oleh mubalik. Itu Hamka, dan itu tercermin pada umpamanya novel tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk itu kan, tentang nilai-nilai kesetaraan, bahwa meskipun beda suku itu tetap nilainya sama, meskipun dia kaya miskin sama. Seperti itu diterjemahkan sebagai nilai-nilai. Apalagi tadi? Oh ya, soal Hamka di Al-Azhar. Ini yang saya terlupa. Tentang Manikebu dulu, Manikebu. Makanya tadi saya menyadari memang di Manikebu itu plural, banyak seniman. Makanya saya bilang tadi banyak seniman free value yang di Manikebu, gitu kan. Manifesto Kebudayaan. Tapi karena saya tidak mendalami tentang Manikebu, saya baca sekilas saja, saya tidak tahu secara detail siapa saja tokoh-tokohnya. Tapi di antaranya juga ada Hamka, ada Taufik Ismail di antaranya. Nah, soal Hamka di Al-Azhar. Tahun 58 Al-Azhar itu selesai dibangun. Itu yang membangun para kelas menengah muslim yang saat itu tumbuh di Jakarta Selatan. Kebanyakan dari para pedagang di Blok M. Mereka galau dengan kehidupan keagamaan mereka. Di satu sisi mereka tidak cocok sembahyang di masjid-masjid kampung yang kumuh dan tradisinya beda, maka didirikanlah sebuah masjid. Dan Hamka kemudian ditawari di situ, Hamka beli tanah di situ. Terus setelah kekuasaan Orde Lama, Bung Karno itu semakin menguat dengan nasakomnya, maka Hamka pun kemudian beralih ke dakwah kultural di Masjid Al-Azhar. Dan langkah Hamka ini merupakan itu lebih dahulu Hamka daripada Natsir. Ya,
Nasir dengan Dewan Dakwah itu baru setelah Masyumi dibubarkan, dan ketika Masyumi nggak bisa diperbaharui lagi, ya ketika gagal baru mendirikan. Jadi sekitar tahun 60-an. Sementara Hamka di akhir dekade 50-an itu sudah mulai berdakwah lewat kebudayaan dan di Masjid Al-Azhar. Di Masjid Al-Azhar Hamka bekerjasama dengan Abdul Haris Nasution kemudian mendirikan majalah Gema Islam. Gema Islam dan Angkatan Daratnya Nasution itulah yang kemudian banyak membackup kegiatan-kegiatan kesenian Hamka, Al-Azhar dan HSBI tadi. Salah satu yang dilakukan oleh Hamka dan HSBI adalah acara mauludan, maulud Nabi. Mauludannya kaum Islam tradisionalis itu kan mauludan khadrohan, apalagi berjanjian begitu kan, yang itu dianggap bid'ah oleh teman-teman modernis, ya kan. Nah, untuk lepas dari tuduhan bid'ah itulah kemudian Hamka dan teman-temannya bikin mauludan versi modern dengan teater. Mereka meminjam kuda-kuda dari Angkatan Darat, kemudian membuat teater yang menceritakan sejarah kelahiran Nabi. Dan itu tiap tahun diulang. Kisahnya beda, kisahnya sama, tapi alur ceritanya, penampilannya beda lah gitu punya. Selain itu juga ada pertunjukan seni-seni lain. Dan tentu ada pengajiannya. Ada pertunjukan seni, ada pameran lukisan, ada pasar malam, yang itu untuk meriahkan acara mauludan. Ini caranya kaum modernis mauludan, ya. Jadi mauludan itu nggak bid'ah, yang bid'ah itu caranya saja mungkin seperti itu. Tapi beda cara, beda ini, gitu kan? Itu yang dilakukan oleh Buya Hamka. Nah, kemudian kegiatan mauludan di Al-Azhar itu di copy paste ke banyak masjid di kampung-kampung untuk menyebarkan dan untuk melawan dominasi lekra saat itu. Dan itu baru berhenti ketika Hamka ditangkap oleh Soekarno dan dipenjara selama 2 tahun lebih, itu kan. Nah, soal siwak. Ini soal siwak. Ini yang saya baca di majalah. Saya lupa di Panji atau di Gema, ya. Di Panji Masyarakat atau di Gema Islam, saya lupa. Tapi Hamka nulis dia tidak anti siwak. Hamka itu tidak anti siwak, tapi caranya saja. Hendaklah caranya itu jangan ketika mau takbir digosok-gosok giginya dengan siwak lalu dimasukkan saku, bukan seperti itu. Kalau itu sama juga nanti kena kuman, dipakai lagi kuman masuk lagi, kata Hamka. Hendaklah dipakai ketika wudhu. Setelah wudhu digosok, habis itu dicuci siwaknya tadi, baru dikeringkan, disimpan. Nah, jadi Hamka tidak anti siwak. Hamka itu hanya caranya yang tidak cocok. Cara seperti itu cara yang kotor. Hamka itu orang yang gaya penampilannya perlente, ya. Beliau pakai jas, pokoknya perlente lah. Walaupun beliau ulama kiai, tapi bukan kayak kita yang glombroh semua gini kan. Beliau penampilannya dijaga. Bahkan bapaknya Saifuddin Ansari itu Lukman Hakim Saifuddin, bapaknya yang dulu jadi Menteri Agama itu. Saifuddin Zuhri. Ya, Saifuddin Zuhri itu cerita. Suatu hari ada orang mengetuk pintu. Habis maghrib Saifuddin Zuhri biasa anaknya wajib ngaji, semua anaknya baca Al-Quran dan kemudian ngaji disimak oleh Saifuddin Zuhri. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Siapa ini maghrib? Anaknya disuruh membuka lah. Si Lukman Hakim itu. Lukman Hakim buka, terus kembali ditanya sama bapaknya, siapa nak? Tidak tahu pak. Orang dari Jakarta, penampilannya perlente, tinggi, pakai jas, pokoknya digambarkan seperti orang stylish lah gitu. Setelah Saifuddin Zuhri keluar, salaman, Hamka memperkenalkan, saya Hamka. Begitu. Jadi
Terus saya Juri kaget, oh ini tuh Hamka yang terkenal itu. Jadi Hamka memang orang yang sangat menjaga penampilan, sangat suka keindahan dan kebersihan dijaga. Karena itu wajar ketika beliau melihat sebagian umat Islam yang pakai siwaknya itu sik, mau takbir langsung disai, dimasukkan ke saku, itu melihat jijik. Ya, jijik. Nah, saran Hamka kalau mau pakai siwak ketika wudhu saja. Setelah itu siwaknya dicuci, dikeringkan baru disimpan. Itu tambahan dari saya. Terima kasih.